Oke, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Wong Tegal ya. Kalau tadi gundul ini nggak enak lah gundul terus ya. Karena banyak yang minta apapun di sini saya kasih, saya berikan. Minta coba nggak pakai topi Mas Bro ya. Saya nggak pakai topi, nurut kurang apa kok orang jujur begini kok. Kalau jujur tapi banyak kan acur. Oke, saya akan memberikan info untuk kalian mengenai apa yang terjadi besok malam jam 1 sepiknya Pawel. Pawel ngoceh, mudah-mudahan jurus maut yang kedua pangkas suku bunga itu akan membuat market ngaceng ya, bukan kayak kemarin. Kemarin itu ceritanya gini teman-teman, kita ngomong bahasa Tegal saja ya, lebih akrab, lebih ramah, lebih bahasa yang gampang dimengerti. Jadi Powell itu kan kemarin kurang ajar, yang mana bukan Powell yang kurang ajar, kan jadi kacau. Yang kurang ajar itu Trump. Sebenarnya kemarin tuh begini, si Powell itu kan udah pangkas suku bunga, market tuh sempat menghijau daun ya. Tahu-tahu nggak tahu si Trump memberikan statement bahwa keluar-keluar di media dia gencarkan serangan tarif dagang 100% sama Cina. Kan kurang ajar banget ya. Buat apa sih Trump itu tiap hari yang minta dan jelek-jelekan Powell sampai akan mecat segala macem, ya akan diganti. Tujuannya apa? Karena jengkel tidak turunkan suku bunga, setelah diturunkan dihantam. Ceritanya kan gini, kalau bahasa Tegalnya kadal-kadalannya Trump tuh gini, pangkas suku bunga itu kan yang sudah-sudah kan naik ke atas, kan jelas banyak ada likuiditas uang yang masuk, gelontoran dana-dana segar, tapi kan belum dipangkas, kan proses pinjam uang dulu, pinjam bank dulu. Tapi kan uang-uang yang sudah disiapkan orang-orang yang main trader-trader, tukang FOMO yang acuristar dulu itu kan banyak udah disiapkan USDT, market pump ke atas itu. Nah di situ orang otomatis kan pada ngelong semua, long ya, long tingkat dewa ke atas semua, di long semua ya. Si Katram pinter, dia kucing-kucingan, sementara orang pada ngelong, dia ngesot 137, kalau 100 enggak 137, 127 ingat saya, juta dolar. Otomatis ya di-short sama si Trump, dan dia dikombinasi, dia punya banda ETH BTC banyak, jual. Otomatis mau nggak mau market turun karena Trump jumlahnya besar, dijual bersama anak-anaknya, cerot ke bawah. 1,3 juta trader trader dower kejebak. Trader kan pasangnya atas semua, cerot begitu kan. Nah Trump itu kalau barang nggak naik, Trump jual, ya dia nggak bisa jual harga tinggi si Trump. Supaya dia bisa jual harga tinggi dengan order sell, otomatis kan beda kalau limit order kan sesuai apa yang diminta Trump. Tapi karena pakai order sell, otomatis kan harga terjual sesuai orderan yang sell di situ. Ya pinter bener ya, cantik permainannya. Jadi semua difomokan pangkas suku bunga, trader 1,3 juta trader itu pasang posisi long karena posisinya naik ya. Si Trump ambil arah perlawanan, tapi bukan kayak trader hanya pasang posisi long saja tapi nggak punya banda ya, sama juga toblek. Percuma, ibarat jurusnya belum lengkap. Nah ini jurus yang dimiliki si Trump lengkap. Jurusnya dia pasang short 127 juta dolar. Kemudian dia sendiri punya banda yang dijual untuk banting market. Ditambah lagi dengan statement dia tarif dagang, ditambah orang-orang yang lain ikut berjualan. Kalau Trump nggak mampu menggoyang market, dibantu dengan well-well lain yang memang ketakutan dengan tarif dagang itu, cerot ke bawah, keuntungannya cuannya hampir 100%, 200 juta US dollar dimakan bakar Trump. 1,3 juta trader menjadi korban. Itu sepanjang sejarah fatal, paling pokoknya sampai ada berita yang 500 juta
500 miliar kena sampai mati di Lamborghini itu ya dari Ukraina kalau nggak salah. Ini bener-bener. Kalau biasanya kan saya lihat biasanya itu berita sepanjang tahun itu ya paling 190.000 trader, 150.000 trader. Ya paling enggak itu di bawah 200.000 trader. Ini kemarin bencana alam yang benar-benar wah 1,3 juta trader yang dibantai itu pada Jumat kelam itu. Lah ini nanti banyak yang tadi sudah japri Mas Bro. Hati-hati Mas Bro. Besok malam jam 1 Powell ngoceh. Nanti dapat bandingan lagi. Ini besok kan kumat nggak si Powellnya. Tapi ini kayaknya Powellnya lagi di bawah si Jinping di APEC Korea, ya barangkali di sana diracunin. Dia nggak bisa ngoceh gitu ya, bercanda. Yang penting dia tuh lagi dikasih kue-kue lah sama si Jinping di sana ya, tanggal 31. Kalau si Powell kan besok malam ya. Jadi nanti jangan sampai, kalau bisa Trump ini harusnya diikat dulu nih seminggu ini biar Powell naikkan pangkat suku bunga, kemudian pam ke atas, kita udah ngaceng sudah pada TP lah. Di situ Powell baru dilepas ikatannya, takutnya baru ini besok kan berarti kan tanggal 29 ya, 29 Powell speak, masih ada waktu 2 hari, tanggal 31 dia ke Korea ya, Korea Selatan di pertemuan APEC itu untuk membahas itu juga agenda damainya tarif dagang Trump dengan Xi Jinping Cina. Harusnya diikat dulu setannya biar nggak kumat ya. Nah apa gunanya, nanti mungkin bisa ketagihan kawan, hati-hati. Ini pusing ini ketagihannya gini ya, kemarin 200 juta dolar dihajar ya. Nah kalau ini nanti pasang short lagi ke bawah gimana urusannya. Tapi ini kan kalau melihat fundamentalnya, karena dia mau damai masa pasang short ke atas. Nah ini menurut saya ya, pandangan saya belum tentu terjadi. Market akan ke atas karena udah dipotong suku bunga 2 kali kan, akhirnya kan bunga udah makin murah untuk mereka masuk pinjam bank untuk masuk ke kripto. Akan tetapi kalau market akan dibawa ke atas, biasanya disisak, dibanting dulu ke bawah, stop loss diambil ya, yang main long juga posisi long kena, atas bawah sikat semua, baru nanti hajar ke bawah dulu, atas kena, habis itu cerot ke atas, bawah kena, baru les ke atas. Itu prediksi. Tetap Dior riset sendiri, semua risiko ditanggung masing-masing, karena ini permainannya makin ngeri, permainannya makin judi lepret, makin menggila. Ampun ya, pokoknya itu ya. Oke, ada 4 peristiwa ekonomi AS yang mempengaruhi pasar kripto minggu ini kawan. Pasar keuangan global termasuk mata uang kripto akan menghadapi beberapa peristiwa ekonomi penting dari Amerika Serikat minggu ini. Keputusan suku bunga, konferensi pers, dan data ekonomi lainnya akan memberikan petunjuk penting tentang arah pasar ke depannya. Oke, keputusan suku bunga FOMC, Komite Pasar Terbuka Federal ataupun FOMC, akan mengumumkan keputusan suku bunga pada hari Rabu ya. Setelah 5 hari rilis indeks harga konsumen ataupun CPI bulan September, menurut alat FedWatch CME, pelaku pasar memperkirakan akan ada kemungkinan 96,7% bahwa FOMC akan memotong suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 4,00%. Keputusan ini sangat penting karena dapat mempengaruhi likuiditas dan perilaku trading di semua pasar termasuk mata uang kripto. Keputusan ini diantisipasi dengan ketat karena akan memberikan sinyal mengenai kebijakan moneter AS ke depan. Pasar akan mencermati apakah Fed akan mempertahankan suku bunga
atau memberikan sinyal untuk pemotongan suku bunga di masa depan. Keputusan ini tidak hanya mempengaruhi pasar saham dan obligasi, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap mata uang kripto seperti Bitcoin dan Ethereum. Konferensi pers Jerome Powell ini terjadi dari tanggal 27 sampai tanggal 29, setengah jam setelah pengumuman keputusan FOMC. Ketua Fed Jerome Powell akan mengadakan konferensi pers pada pasar, akan memperhatikan setiap kata yang diucapkan Powell untuk mencari petunjuk tentang pandangan Fed terhadap ekonomi dan kebijakan moneter ke depan. Sentimen yang dovish atau hawkish dari Powell diharapkan akan mempengaruhi sentimen investor secara signifikan. Waduh, ini Powell akan sangat berpengaruh terhadap ekspektasi pasar terhadap langkah Fed selanjutnya. Jika Powell memberikan sinyal Fed mungkin akan terus melonggarkan kebijakan moneter, ini bisa menjadi positif bagi pasar kripto. Sebaliknya komentar hawkish bisa menekan harga aset kripto di situ ya kawan. Coba nanti ya. Data klaim pengangguran awal yang akan dirilis pada hari Kamis juga penting untuk diperhatikan. Data ini menunjukkan jumlah warga AS yang mengajukan klaim asuransi pengangguran untuk pertama kalinya minggu lalu. Informasi ini memberikan gambaran tentang kekuatan pasar tenaga kerja AS yang merupakan indikator penting bagi ekonomi secara keseluruhan. Oke. Para tenaga kerja yang kuat biasanya menunjukkan ekonomi yang sehat dan dapat mempengaruhi kebijakan moneter Fed. Kekuatan atau kelemahan di pasar tenaga kerja dapat mempengaruhi BTC dan mata uang kripto lainnya, karena investor sering mencari aset yang lebih aman atau spekulatif berdasarkan kondisi ekonomi. Oke ya. Jadi minggu ini adalah pasar keuangan termasuk pasar kripto akan sangat dipengaruhi oleh beberapa data ekonomi kunci dari AS, keputusan suku bunga FOMC, konferensi pers Mbah Jerome Powell, data klaim pengangguran, dan laporan PCE adalah beberapa peristiwa yang akan ditunggu oleh investor. Hasil dan peristiwa-peristiwa ini akan memberikan petunjuk penting tentang arah pasar di masa depan ya. Udah panjang lebar. Jadi 5 fakta penting pergerakan harga BTC menjelang November ya. Bitcoin pulih dan bertahan di atas 1,8 miliar. Itu mungkin kebijakan Fed dan macam-macam. Kita akan lihat juga bagaimana kondisi PP semakin nendang. Koin yang paling jos tanpa preset, tanpa penjualan, prapenjualan. Yang lain unlock. Depnya kunci lepas. Peredaran, supply beredar lagi, gelontor. PP paling aman. Sabar ya. Kemudian kita juga di sini melihat Polygon, koin-koin yang saya kasihkan. Yang lain koreksi juga masih oke. Kemudian Chainlink, yang punya uang banyak silakan masuk Ethereum ya. XRP sekarang membuat stablecoin. Saya tadinya nek sekarang belilah ya, walaupun 1 juta 2 juta untuk masa mendatang ya. Kayaknya ada progres juga ini. XRP yang dulu memang dibilang akan perang menggantikan mata uang dolar, ini terbukti membuat USDT ya, membuat stablecoin. Akan tetapi ada undang-undang ACT yang mana 1 banding USD, baik Tether, baik si punya Trump sendiri USD 1 dengan GZ, juga termasuk juga si punya Ripple USDT ya, itu ya. Jadi ya dampaknya permainan yang cantik, mereka berbondong bergotong royong untuk melunasi utang-utang AS. Iki piye ya. Ini orang kripto ini dipertaruhkan untuk membayar utang AS ya. Secara fiskal 37 triliun dolar udah gagal. Oke, PP masih berada di 36. Kalian bisa masuk urusan AI Nail Protocol. Ini ada PayPal juga, USD udah bikin ya. Kalian bisa masuk itu. Kemudian saya juga
Ini pan pun terbang gila luar biasa. Saya sudah sebutkan berkali-kali. Ambil kepalanya. Apa yang suka sol? Kalau yang suka sol, ambil solananya. Kedua, yang dipakai aplikasi membuat apa meme coin yang ada di Solana, apa itu yang membuat? Panpun. Kemudian Jupiter, tapi Jupiter akhir bulan ini ada unlock untuk Jupiter. Ya, ini Panpun bolehlah ya. Ini Panpun ini masih mantap, market cap-nya masih kecil ini. Ya 30-an, dia punya real project. Nggak apa-apa di jaringan Solana juga, ini kan project Solana, bukan koin yang abal-abal meme coin yang numpang di sana, enggak ya. Itu bagaimana urusannya itu ya. Kalau saya daripada pengu kan hanya sekedar meme coin yang nebeng di Solana, ngapain saya ngambil pengu, sama mending ngambil Jupiter ataupun si pan sekalian. Menurut saya ya, kalian bisa ngambil itu Matic ya. Koin-koin yang lama itu banyak yang tenggelam, hati-hati ya. Cuma satu itu koin yang biasa masuk di GB biasanya itu pas di bull market nongol sama koin DAS. Koin DAS ini juga udah 800.000 aja. Ada koin satu yang sangat menggelitik saya, tapi hati-hati kalian ya. Ini saya belum mendalami banget ya, karena pusing banyak koin yang didalami, yang saya beli banyak. Ini koin yang perlu kalian hati-hati. Saya udah curiga kemarin akan dipam, ternyata dipam juga. Tapi ini bukan koin real asli, koin apa namanya untuk long invest jangka panjang. Menurut saya sangat berbahaya, pribadi saya. Terserah untuk menurut kalian, karena koin ini koin cere ya, meme coin cere ini, meme care ini, tahu ini marketnya udah gede. Dan yang paling ngeri ini di sini datanya itu holdernya belum ada, ini masih sedikit. Ini berarti ada orang besar yang borong, tahu-tahu mereka jual, habis kita. Supply-nya itu masih 10 billion, tapi yang supply totalnya itu berapa ini? Supply yang beredar baru 1,0 miliar billion, berarti baru 10%. Supply totalnya, maksimal supply-nya 10 billion, yang keluar baru 1 billion, dan kemudian dipam tinggi dengan holdernya baru 5.000 pemegang. Ini kan mencurigakan. Ini mungkin karbit-karbitan, hati-hati ya. Kalian asal koin dihajar tanpa tahu fundamentalnya, tanpa tahu investornya ataupun holdernya, tanpa ngerti depth-nya siapa, projectnya siapa, lagi naik kalian kejar habis. Kalian harus punya komunitas agar ada yang ngontrol. Kalau yang sudah pinter nggak apa-apa, yang masih belajar uang sedikit itu justru banyak belajar, diamankan uangnya ya. Mungkin itu yang saya sampaikan di malam hari ini. Tetap semangat, tetap oke. Mudah-mudahan besok malam keluarnya madu, jangan racun ya, jangan racun dulu, kasihan Trump, ikat dulu. Diikat dulu seminggu ini. Oke, mungkin itu aja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bro tentunya manusia biasa, gak sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang ya. Kiranya suci kalian belum subscribe untuk subscribe, dan Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Selalu saya ingatkan, dalam dunia kripto risikonya sangat tinggi sekali, bisa kaya mendadak ataupun kismin mendadak. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPPP jos.